Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gus Gaul. Kita akan melanjutkan ngaji kitab karya Mbah Hasyim Asy'ari Tebireng Jombang, yaitu kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Masih bersama dengan Pak Yai saya dan kita bersama ini. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Muhammad Munir LC MAG, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Ponorogo, dan jabatan lain, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Madiun, Pengurus MUI, Wakil Ketua PCNU Kabupaten Madiun, dan lain sebagainya. Pengabdian beliau di bidang pendidikan dan kemasyarakatan serta sosial keagamaan itu luar biasa. Kita akan melanjutkan tema yang lain, melanjutkan ngaji kitab Adabul Ta'lim wal Muta'alim. Kepada Pak Yai Munir, kami persilahkan untuk melanjutkan ngaji bersama channel Gus Gaul. Monggo ya. Nggih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa channel Gus Gaul yang dirahmati Allah, mari kita melanjutkan ngaji kita, ngaji salah satu karya monumental dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam satu karya yang diberi judul Adabul Alim wal Muta'alim. Pada kesempatan yang lalu beberapa telah kita bahas tentang etika muta'alim, etika seorang murid pada saat dia belajar. Untuk lebih memberikan manfaat, kita baca, Mas Bambang. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Wathani, maksudnya wathani di sini dari 13 macam yang harus dimiliki atau etika yang harus dimiliki oleh seorang muta'alim atau seorang murid. Kemarin sudah kita jelaskan sedikit bahwa setelah seorang muta'alim mempelajari ilmu-ilmu yang menjadi fardu ain yang harus dia ketahui, kemudian dia seyogyanya adalah mempelajari Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu yang menjadi cabang Al-Quran itu. Kemarin kita sedikit sampaikan beberapa cabang ilmu dari ulumul Quran, misalnya ada ilmu munasabah, muhkam mutasyabih, dan seterusnya. Ini kita lanjutkan. Kemudian itu thumma yahfadhu min kulli fannin mukhtasaran bijam yajma'u fihi baina tarafaihi minal hadith wa ulumihi wal usulaini wan nahwu was sarf. Jadi setelah kita mempelajari Al-Quran, jadi bisa membaca Al-Quran, Mas ya, dari sisi makharijul huruf, kemudian dari sisi panjang pendek, ilmu tajwidnya sudah tepat, makharijul hurufnya sudah tepat, maka yang kemudian yang harus dia pelajari adalah yahfadhu min kulli fannin mukhtasaran. Dia seyogyanya itu menghafalkan matan-matan yang mukhtasar, yang pendek-pendek. Maka ini kembali lagi kepada tradisi di pesantren salaf, anak-anak atau santri-santri di pondok pesantren salaf itu sejak awal sudah dibiasakan untuk menghafal cabang-cabang ilmu, cabang-cabang ilmu. Misalnya fikih mulai dari bidayah, misalnya bidayatul hidayah, misalnya, kemudian fathul qorib, fathul mu'in, dan seterusnya. Di bidang nahwu misalnya dimulai dari jurumiyah dan lain sebagainya. Ini adalah fan-fan, seni-seni, cabang-cabang ilmu yang mestinya harus dihafalkan meskipun pendek-pendek. Itu kan berupa bait-bait, berupa syairan, itu yang harus
dimengerti juga, dimengerti juga. Nah, dari seni ilmu atau cabang ilmu tadi itu yang harus dipelajari pertama kali setelah Al-Quran apa? Adalah hadis. Nah, jadi hadis dan ulumul hadis. Kalau yang pertama adalah Al-Quran dan ulumul Quran agar kita bisa menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Berikutnya adalah hadis dan ulumul hadis. Misalnya mulai dari sejarah kodifikasi hadis, kemudian sejarah penulisan hadis, tadwinul hadis, kemudian derajat-derajat hadis, pengertian sanad, matan dan seterusnya. Ini seyogyanya juga dimengerti, ya dimengerti oleh seorang muta'alim. Dan ini penting sekali, ilmu hadis ini penting sekali, karena kita tahu bahwa hadis itu menjadi sumber kedua setelah Al-Quran untuk istimbat hukum. Kalau tidak ada hadis, wah kita tidak bisa sholat, Mas. Maka ada beberapa orang yang mungkin itu menurut saya agak keliru ketika dia hanya memahami Quran saja. Yang penting Quran, ya. Hadis itu bisa dinomor sekiankan. Gitu. Nah, ini yang pemahaman yang keliru. Karena kalau kita hanya mengacu kepada Al-Quran saja, berlandaskan kepada Al-Quran saja, kita tidak bisa sholat. Seperti tadi saya sampaikan, kita tidak bisa sholat. Karena tata cara sholat itu tidak diatur di dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam Al-Quran. Bahwa sholat itu dimulai dari takbiratul ihram, kemudian membaca suratul Fatihah, diakhiri sampai salam, itu tidak diatur di dalam Al-Quran. Bahkan waktu sholat duhur mulai zawal, mulai zawal sampai kemudian masuk waktu asar, bayangan 2 kali, ketika ada besi atau apa gitu tegak lurus. Kemudian bayang-bayangnya ini melebihi 2 kali melebihi panjangnya ini, maka itu sudah habis waktu zuhur dan masuk waktu asar. Ini yang mengatur adalah hadis. Yang mengatur adalah hadis. Kalau hanya bersandar kepada Al-Quran tidak bisa. Tidak bisa. Kita wudhu itu juga tuntunannya adalah Quran dan hadis. Jadi hadis itu pada satu sisi dia memperkuat dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Tapi pada sisi yang lain, hadis itu juga menafsirkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Di sisi yang lain, hadis itu mendatangkan hukum, mendatangkan hukum tersendiri yang belum diatur oleh Al-Quran. Contohnya misalnya, di dalam Al-Quran yang diharamkan, barang yang diharamkan atau hewan yang diharamkan itu hanya 4. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla li ghairillahi bih. Jadi hanya 4 ini. Ya. Jadi yang diharamkan itu dari sesuatu yang boleh dimakan itu adalah al-maitah, bangkai. Kemudian yang kedua dam. Ya, darah. Yang ketiga wal khinzir. Ya, saya kira tahulah khinzir itu. Tidak perlu dijelaskan ya, khinzir. Kemudian yang keempat adalah sembelihan untuk sesuatu selain Allah. Nah, hanya 4 ini. Tetapi kalau kita berpatokan kepada 4 ini yang lain halal, nah itu yang salah. Padahal di dalam hadis ada lagi tambahan misalnya wa kullu dzinabin minas siba. Jadi hewan yang mempunyai taring, ya, hewan-hewan yang mempunyai taring dari as-siba, binatang buas, maka itu juga haram. Maka harimau, itu misalnya, kucing, itu kan punya punya taring. Itu tidak diatur di dalam Al-Quran, tetapi ini adalah tambahan yang mengatur adalah hadis. Maka hadis dan Quran itu bisa saling melengkapi. Posisi hadis itu kadang sebagai penguat, kadang sebagai penjelas, kadang sebagai penambah sesuatu yang di luar Al-Quran. Kekuatan dari apakah ini menambah dan punya kekuatan hadis ini sahih atau tidak, perlu mengetahui ilmu hadis, ulumul hadis tadi itu.
Maka pembahasan tentang sanad Nggih, dan sanad. tentang matan yang itu nanti kaitannya adalah validitas hadis, ya, kredibilitas dari hadis, tingkatan hadis itu menjadi sahih atau menjadi hasan atau menjadi dhaif. Nah, ini dilihat dari sanadnya dan dari matannya. Kalau misalnya sanad itu adalah silsilah perawi, Mas. Iya. Silsilah perawi dari Rasul, kemudian sahabat, kemudian tabi'in sampai mukharrij. Mukharrij itu adalah perawi terakhir. Bukhari, Muslim dan seterusnya ini adalah mukharrij. Nah, rentetan guru sampai kepada Nabi ini yang disebut dengan sanad. Ketika ada satu saja yang putus atau satu saja tidak putus, ada orangnya, tetapi orangnya itu patut diduga dia pembohong, maka hadisnya sudah jelas dhaif. Yang tidak kredibilitas perawi itu tadi. Perawi itu penting. Ya, kredibilitasnya Bahwa penting. Dipercaya atau tidak. Oh iya. Sama kalau kayak kita sehari-hari ada informasi dari mana, yang nyampaikan siapa itu perlu di Betul. Di cross check. Nah. Di cross check harus itu. Check and recheck itu penting. Bahkan tidak hanya pembohong saja, Mas. Misalnya seorang perawi hadis yang dia melakukan sesuatu yang tidak beretika, itu hadisnya dipermasalahkan. Saya kasih contoh misalnya. Mohon maaf. Etika orang qada'ul hajah, orang buang air, katakanlah kencing gitu misalnya, harus di tempat yang tertutup dan seterusnya. Kemudian dibasuh dan lain sebagainya. Antara toharoh itu. Suatu saat ada perawi hadis, misalnya kencing di pinggir jalan. Nah, itu misalnya. Ini hadisnya ini mulai pertama sampai terakhir nanti menjadi bermasalah. Tentang apapun hadis itu yang dia sampaikan. Iya, karena ini menyangkut kredibilitas dari orang per orang tadi itu. Dari perawi hadis tadi itu. Berarti harus betul-betul punya kapasitas yang yang luar biasa, punya daya hafalan yang luar biasa. Maka perawi hadis itu, hadis yang sahih misalnya, itu salah satu perawinya, semua perawinya itu adalah, atau salah satu syarat hadis sahih itu, perawinya itu adalah thiqah. Orang yang luar biasa akhlaknya, bagus akhlaknya. Dia adalah seorang yang dobit, hafalannya sangat kuat. Nah, ini barangkali orang sekarang ini agak susah. Apa yang kita dapatkan kemarin kita sampaikan sekarang itu sudah lupa. Iya, kalau nggak berkurang tambah iya, sesuai asumsi pribadi. Iya, apalagi omongan. Omongan. Kalau uang itu semakin kesini semakin sedikit. Tapi kalau omongan itu semakin kesini kan semakin tambah. Nah, itu. Emperannya itu lebih luas lagi. Maka ulumul hadis itu pentingnya di sini ini karena menyangkut kredibilitas itu. Kalau kita salah dalam menentukan, nanti dalam ulumul hadis itu ada satu cabang ilmu dalam ulumul hadis itu yang disebut dengan ilmul jarhi wa ta'dil. Ilmul jarh wa ta'dil. Ilmul jarh wa ta'dil itu ilmu yang berbicara tentang kredibilitas perawi. Apakah dia orang yang baik atau dia orang yang tidak baik atau orang yang setengah baik, itu semuanya ada dibahas di ilmu al-jarh wa ta'dil. Tapi sebenarnya secara simpel, apakah ada kitab tertentu atau ilmu tertentu yang sebenarnya sudah hasil jumhur ulama berkaitan dengan sanad keilmuan perawi itu, mana yang perawi yang sahih dan patut menjadi pedoman hukum, atau yang kriteria-kriteria dhaif itu sebenarnya sudah ada semua ya. Ada. Sekarang itu sudah ada. Sehingga nggak perlu gugat-gugat ini dhaif atau tidak perlu. Buka aja sudah ada. Sudah ya? ada. Kalau nggak tahu tanya Pak Yai kan gitu. Bukan tanyanya ke gini. Iya. Saya kasih contoh misalnya. Al-Mizzi. Al-Mizzi itu mempunyai karya yang sangat monumental yang disebut dengan Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Al-Kamal fi Asma'ir Rijal ini
berjilid-jilid. Berjilid-jilid. Itu hanya membahas biografi orang per orang perawi hadis. Ya. Banyak sekali. Kemudian setelah itu diikhtisar, diringkas menjadi Tahdzibul Kamal. Tahdzibul Kamal ini diringkas lagi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadi Tahdzibut Tahdzib. Nah, saya punya ini kitabnya Tahdzibut Tahdzib itu, Mas. Hafal ya? Tidak hafal. Tahdzibut Tahdzib itu masih ada 8 jilid. Itu hanya nama orang saja. Kemudian oleh yang bersangkutan Ibnu Hajar diikhtisar lagi, diringkas lagi menjadi Takribut Tahdzib, hanya 4 jilid. Ini menyangkut nama orang itu dan keterangannya. Tentang dia kapan lahir, kapan meninggal, gurunya siapa, muridnya siapa, domisili di mana, kemudian terakhir pendapat Ibnu Hajar tentang orang itu bagaimana. Artinya ini layak dijadikan referensi untuk mengupas soal bagaimana kualifikasi seorang perawi. Betul. Jadi tidak perlu kita beristihad kembali, membuka sejarah kembali. Cukup saya kira daripada kita menghabiskan energi, cukup membuka kitab Tahdzibut Tahdzib. Saya kira semua perawi hadis insya Allah sudah ada namanya di situ. Dan itu diajarkan di pondok pesantren. Diajarkan di pesantren. Maka ngaji ke kiai, ke ulama pondok pesantren itu secara referensi sudah sangat kredibel, sangat begitu ya, mapan, sangat ya kompeten Pak Kiai di pesantren-pesantren. Ya, sangat menarik ini ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh. Sepertinya kalau ngupas terus ini nggak ada habisnya. Kita lanjutkan di episode berikutnya, Pak Yai Munir. Monggo dipun tutup dengan doa, semoga majelis kita hari ini bermanfaat secara publik tentang keilmuan yang kita sampaikan. Ngaji kitab ini. Monggo Pak Yai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya mungkin itu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa channel Gus Gaul, ngaji kita pada kali ini, dan kita akan lanjutkan di episode berikutnya masih dengan kitab mahakarya dari Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dari Tebuireng Jombang. Semoga majelis kita, channel Gus Gaul ini bermanfaat bagi kita semua untuk selalu menyebarkan keilmuan, dakwah, dan sesuatu yang bermanfaat untuk publik. Tadi sudah bicara soal belajar soal ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan lain-lain. Setelah ini kira-kira ilmu apa lagi yang secara adab perlu dipelajari oleh murid? Kita lanjutkan. Ikuti terus channel Gus Gaul. Terima kasih. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.